Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kepada kita seluruh jemaat GPDI Kepaduri dan seluruh jemaat GPDI Kampung Makassar. Hari ini kita bisa kembali memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari di tempat Bapak Ibu masing-masing, kita berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Naikkan pujian kita, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya.
kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Bahkan ya Tuhan Kau akan melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan juga yang akan memimpin setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita lebih bersukacita lagi dalam memuji menyembah Tuhan. Naikkan pujian kita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. kita. Haleluya.
sudah memuji menyembah Tuhan, mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan. Katakan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kuasa-Mu yang akan siap menolong kehidupan kami. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, Dia layak disembah. Haleluya. Biarlah hari ini kami merasakan kuasa-Mu melawat setiap kehidupan kami Tuhan, menguatkan setiap kami yang lemah, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Haleluya. Kuasa-Mu boleh kami rasakan, menjamah kami hari ini. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat Tuhan, GPDI Kepaduri, GPDI Kampung Makassar. Biarlah kami boleh semakin hari semakin kuat dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dan jalannya pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita percaya bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini memberikan satu kekuatan baru yang sangat luar biasa. Terlebih Tuhan akan lebih lagi memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31. Haleluya. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang di rumah, di mana saja berada, kita akan sama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membaca Injil Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan saya juga akan membuka di dalam surat Roma pertama ayat yang ke-16 dan 17. Haleluya. Di dalam surat Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Haleluya. Masih tetap dalam kondisi berdiri. Kita menghormati firman Tuhan.
Saya akan membaca, Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini, kita yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa firman Tuhan yang seringkali kita dengar, seringkali kita terima, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan sampaikan, selalu mengingatkan dan selalu memberikan motivasi dorongan kepada setiap kita, supaya kita sebagai umat Tuhan tetap terus menerus percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan, saya akan berikan tema pada saat pagi hari ini, yaitu tetap percaya. Kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, janji-janji Tuhan pasti dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca Injil Yohanes 20 tadi, semua apa yang sudah tertulis, bahkan tidak ditulis sekalipun, tetapi yang sudah ditulis, sudah dicatat oleh firman Tuhan, itu semua supaya apa? Ketika kita percaya mendengar kepada pemberitaan firman Allah dan membaca kitab suci Injil ini, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan dengan jelas, ayat yang ke-31 tadi dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan jelas bahwa ketika kita tetap percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil kasih karunia Allah yang sudah tertulis, yang sudah dicatat di dalam buku ini dari Kejadian sampai Wahyu, maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di mana saja berada akan mendapatkan janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan sangat senang jika kita percaya kepada firman-Nya. Janji Tuhan adalah janji yang sangat terbukti di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan yang pertama, ketika Tuhan atau ketika kita percaya kepada Tuhan dan tetap percaya, tidak goyah, tidak bimbang. Karena di dalam pembacaan firman Tuhan begitu ada kata-kata tidak percaya, kurang percaya, bahkan tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memiliki satu keyakinan kepada Tuhan. Sebagaimana surat Roma tadi kita membaca, kami mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Berarti kita harus memiliki satu keyakinan, kepercayaan yang tidak berubah. Ketika kepercayaan kita tidak berubah, maka janji Tuhan pasti memberikan penggenapannya di dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan janji yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita semua, ketika kita sudah melihat, ketika kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, begitu banyak keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan. Di dalam Injil Yohanes 20 ini menceritakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan yang namanya Hari Paskah atau hari kematian Tuhan Yesus. Bahkan kita sudah merayakan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sangat luar biasa. Dan ketika Yesus sudah bangkit, apa yang Tuhan janjikan di sini? Ketika Yesus bangkit, memberikan satu janji, yaitu kehidupan yang damai sejahtera. Ketika kita sedang mengalami ketakutan,
Di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 dan seterusnya berkata demikian. Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 dan seterusnya kita akan membaca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Janji yang pertama ketika kita sedang menghadapi ketakutan, ini adalah tanda mujizat Allah yang sangat luar biasa. Sesudah Yesus bangkit, menampakkan diri supaya kepada mereka yang takut, awal pertama yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera. Ketika kita ada damai, ketika kita ada kesejahteraan, saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu membuat kita tidak takut lagi karena ada bersama-sama dengan Yesus. Dan kita melihat ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Posisi yang takut menghadapi bangsa Yahudi, dikatakan di sini tadi saya ulang lagi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut menghadapi orang-orang Yahudi. Ketakutan menghadapi keadaan yang ada, menghadapi tekanan yang ada, menghadapi intimidasi yang ada. Tetapi kita melihat kehadiran Yesus. Ketika Yesus ada di tengah-tengah, sekalipun pintu terkunci, namun Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan yang diberikan kepada murid-murid dikatakan tadi, damai sejahtera bagi kamu. Janji Tuhan memberikan damai sejahtera. Supaya ketakutan yang begitu menghantui kepada murid-murid itu lenyap. Ketakutan yang begitu luar biasa ketika Yesus hadir, membawa satu jawaban yang sangat luar biasa. Sehingga murid-murid di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan, murid-murid bersukacita karena melihat Tuhan. Pada saat-saat ini, kita boleh menghadapi dunia yang semakin hari semakin kita haleluya diperhadapkan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir dan lain sebagainya. Karena apa? Kita boleh tahu bahwa COVID-19 ini pemerintahan Indonesia berusaha untuk menghentikan melalui protokol kesehatan yang ada. Para menteri, para medis yang ada berusaha untuk menghentikan ini. Ketakutan demi ketakutan membuat orang-orang yang takut tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, ketakutan itu akan dilenyapkan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana murid-murid yang mengalami ketakutan karena intimidasi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pada saat ini kita boleh melihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, ketakutan itu Tuhan ubah menjadi satu sukacita yang sangat besar, saudara. Karena apa? Murid-murid melihat Tuhan. Murid-murid melihat Yesus. Karena Yesuslah sumber jawaban itu ketika sedang menghadapi ketakutan. Kita percaya, kita lari kepada Yesus, saudara. Yesuslah sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang percaya, di mana saja kita berada. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, kita percaya. Yesuslah jawaban dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan yang pertama dengan jelas
bahwa ketika kita tetap percaya, ketika kita sedang menghadapi ketakutan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Supaya apa? Kedamaian itu terjadi di dalam setiap pribadi, lepas pribadi. Kalau kita tidak damai saudara, kita tidak tentram, kita akan terus menerus dihantui oleh rasa ketakutan itu di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa bergerak. Ketika kita takut, iblis akan semakin senang. Karena apa? Ketakutan membuat semangat kita, membuat kepercayaan kita semakin tidak sungguh, saudara. Seperti tadi saya katakan, kurang percaya kekuasaannya Tuhan. Kalau kita kurang percaya, apa yang terjadi? Kita tidak akan melihat mujizat Allah. Tetapi pada saat pagi hari ini kita melihat mujizat Allah karena Allah hadir di tengah-tengah murid-murid yang ada. Dan Tuhan Yesus hadir pada saat kita sebagai jemaat Tuhan mengalami sebuah ketakutan yang begitu luar biasa. Karena ketakutan akan membuat kita tidak berdaya. Tetapi kehadiran Yesus membuat kehidupan kita penuh harapan, yaitu damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang ke-21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika damai sejahtera itu diberikan kepada kita, biarlah damai sejahtera itu juga kita embartasikan kepada jemaat-jemaat yang ada. Ketika mereka sedang mengalami ketakutan, berikanlah kepada mereka Yesus yang Raja Damai itu akan mendamaikan setiap pribadi lepas pribadi. Baik jemaat Kampung Makassar, baik jemaat yang ada di Kepak Duri. Percayalah, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita tidak berubah kepercayaannya itu kepada Tuhan, itu akan membuat kita memiliki damai yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama seperti damai sejahtera yang dunia berikan. Bangsa Indonesia dan pemerintahan bahkan DKI berusaha untuk membuat rakyat tenang. Untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini. Semua disuruh berhenti, tidak melakukan aktivitas. Berusaha mereka dengan memberikan sembako. Nah saudara, supaya menolong mereka. Tetapi itu tidak untuk selamanya. Itu hanya sesaat. Hanya bertahan mungkin bisa setengah bulan. Mungkin 1 minggu dan seterusnya. Tergantung di mana keluarga itu berada. Atau sedikit keluarganya. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan akan membuat kita bersuka cita. Sekalipun kita menerima sedikit, tetapi ada berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji juga akan mencukupi segala kebutuhan kita ketika kita mengalami kekurangan. Kita akan membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saya akan mengulang lagi. Dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam kondisi yang pertama takut, ketakutan karena intimidasi, ketakutan karena wabah, tapi percaya ketakutan itu Tuhan akan ganti damai sejahtera. Dan ketika kita juga mengalami ekonomi yang merosot, Tuhan berjanji akan mencukupi, akan memenuhi segala keperluan kita.
Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Injil itu, saudara? Dia berkata demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan berkata, Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Asal kita tidak khawatir, asal kita tidak bimbang. Kita diminta jangan khawatir. Kita diminta untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kekhawatiran tidak akan menambahkan sejengkal pun, saudara, untuk membuat kita itu akan mendapatkan pertolongan. Orang yang khawatir tentunya tidak akan mendapatkan pertolongan. Tetapi orang yang percaya sepenuh hati akan mendapatkan pertolongan oleh Tuhan. Kita akan membaca selanjutnya. Dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita diminta memperhatikan, melihat burung-burung yang ada di langit yang berterbangan. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai dan tidak menanam dan sebagainya. Tetapi Tuhan tetap memberi makan kepada mereka. Dikatakan kita itu lebih daripada burung-burung itu. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa ekonomi kita sekalipun pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Bahkan semua orang mengalami semuanya, saudara. Oleh karena wabah corona ini, saudara. COVID-19 ini semuanya, baik orang kaya, orang miskin, apalagi orang miskin, lebih lagi mengkena, saudara. Tetapi kita percaya, kita tidak khawatir, tidak bimbang, karena Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi, ini janji Tuhan. Yang penting jangan khawatir. Yang penting jangan takut. Haleluya. Tuhan mau menggenapi itu semuanya. Ketakutan, kekhawatiran tidak akan membuat kita bersuka cita, saudara. Dan kita akan membaca selanjutnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita melihat selanjutnya ayatnya, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara. Tadi saya katakan bahwa tidak percaya, kurang percaya. Nah di sini kita melihat, kalau orang-orang yang khawatir itu berarti orang yang kurang percaya. Bahwa Tuhan itu Allah yang kaya, Allah yang setia untuk menepati janjinya. Untuk memberkati umat-umatnya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Kita harus memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Keyakinan yang kokoh. Setiap firman Tuhan yang sudah dituliskan ini tadi, Injil ini adalah kekuatan Allah. Dan supaya semua orang percaya
Supaya apa? Ketika kita percaya, kita mendapatkan iman dan hidup di dalam iman. Supaya kita memiliki hidup di dalam Kristus. Kehidupan yang Tuhan janjikan, berarti Tuhan selalu menjamin setiap kehidupan kita. Apa saja yang kita gumuli, percayalah Tuhan menjamin. Tuhan memberi hidup dengan jelas tadi. Ayat yang ke-31 dalam Injil Yohanes 20 tadi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Berarti Tuhan begitu banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang tidak ada menjadi ada. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Sehingga di sini Yesus menekankan bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Kita boleh hidup hari ini karena nama Yesus. Hari yang lalu, minggu yang lalu, ketika saya beribadah keluarga, saya menyampaikan kepada keluarga, kepada istri dan anak. Saya katakan bahwa orientasi ibadah kita, tujuan kita hanya kepada Yesus. Ketika tujuan kita hanya Yesus, maka kehidupan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena hidup kita sudah ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Tetapi ada satu syarat yang harus kita utamakan. Carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti tolok ukur ibadah kita adalah Kristus, saudara. Dan ibadah yang kita lakukan pada saat pagi hari ini, tolok ukurnya adalah Kristus, saudara. Makanya kita harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya hari ini, pagi hari ini, mujizat masih ada. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melalukan itu persoalan yang ada, masalah yang ada. Ketika murid-murid sedang berada di danau Tiberias atau danau Galilea, saudara. Ketika dihempas oleh angin, badai yang begitu luar biasa, menghantam itu, saudara. Dan murid-murid mengalami sebuah ketakutan. Tapi Yesus tidur di dalam perahu itu, saudara, yang paling bawah. Dan dia berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus, oleh Tuhan Allah kita, yaitu Yesus. Dia katakan, berhenti, saudara. Perkataan Yesus, perkataan Allah yang kita sembah. Angin topan badai yang mengamuk, melalui perkataan itu saudara berhenti. Maka saya percaya saudara, COVID-19 yang sedang melanda di bumi pertiwi Indonesia yang kita kasih akan dihentikan oleh Tuhan. Asal kita tetap percaya. Kepercayaan kita tidak berubah, maka akan membuat kita bersuka cita. Kepercayaan kita tidak berubah, membuat Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kepercayaan kita tidak berubah, maka Tuhan akan melalukan segala penyakit sampar yang ada. Karena ini janji Tuhan. Ini sudah tercatat di dalam firman Allah. Ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan memiliki hidup bersama-sama dengan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini, Jemaat GPDI Kampung Makassar, Jemaat GPDI Kepaduri yang ada, percayalah, Allah kita tidak pernah berubah. Dulu
sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Asal percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ada ragu-ragu, jangan kurang percaya. Seperti murid-murid tadi, mereka khawatir soal makan, minum, dan lain sebagainya, soal pakaian, dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita tetap percaya akan janji Tuhan. Janjinya Tuhan itu iya dan amin. Sanggup menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Karena masih begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Terlebih janji tentang berkat Tuhan. Saudara berbicara tentang berkat Tuhan, beberapa hari yang lalu Ibu Gembala sudah sampaikan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 8. Itu berbicara tentang berkat. Jika engkau baik-baik pada hari ini mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka diberkatilah engkau titik-titik. Terus saudara, sampai ayat yang ke-8. Percaya, mendengarkan baik-baik. Tema hari ini adalah percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita mau tetap mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah ada di dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Dan jangan pernah tidak percaya. Dan jangan pernah kita kurang percaya, saudara. Tetapi kita mau katakan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ada pujian yang seringkali kita naikkan saat kita tidak melihat jalannya. Namun kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita. Tadi saya katakan janji Tuhan begitu banyak, kalau saya catat mungkin karena waktu yang ada saudara. Saya akan membaca saja saudara janji-janji Tuhan yang dijanjikan kepada orang-orang yang tetap percaya. Tuhan memberikan perlindungan. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Tuhan menjanjikan kesembuhan kepada mereka yang mau disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua mau disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kesembuhan itu menjadi kerinduan kita ketika kita sedang sakit, saudara. Ketika saya dan istri beberapa hari yang lalu sedang berdoa pagi. Ketika habis doa pagi, belum sampai saya harus pergi, baru kata amin. Saya hanya beresin taruh gitar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lemas, dia menangis kepada Tuhan, Mas. Tangannya sudah dingin, saudara. Tangan sudah dingin, saya peluk. Saya berdoa lagi, saya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan, yaitu kesembuhan yang sangat luar biasa. Hingga sampai saat ini Tuhan masih tetap terus memelihara istri saya. Ini semua karena apa, saudara? Tetap percaya akan janji Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang berseru kepada Tuhan. Dan sesudah berdoa, saudara, masuk kamar membuka firman Tuhan. Dan istri saya mendapatkan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur kalau tidak salah. Dia menguatkan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, saudara. Dan saya percaya dalam kesesakan itulah, saudara, saya berseru, istri saya peluk, saudara, dalam kondisi yang tidak berdaya. Dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Inilah janji Tuhan. Ketika kita tetap percaya, tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, saudara. Tidak ada ketakutan. Allah selalu memberi yang terbaik, saudara, buat kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang ada di GPDI Kampung Makassar, GPDI Kepak Duri,
tetaplah percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan yang sudah menulis semua apa yang di dalam kitab Injil ini. Diminta kita percaya dan beriman supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya. Karena dengan jelas tadi ayat emas yang kita baca, Injil Yohanes 20 dan surat Roma pertama ayat 16 dan 17. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman Allah. Firman Allah adalah jawaban di dalam hidup kita, saudara. Puji Tuhan, masih banyak janji-janji Tuhan yang tidak saya tulis. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan pasti mengetahuinya. Dan itu tinggal kita imani dan percayai, saudara. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Kita tidak usah takut dalam kondisi yang seperti ini. Tapi kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperkara. Tuhan yang akan bekerja. Kita hanya berdoa diminta kepada Tuhan. Tinggal di rumah berdoa sama Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Mari kita akan sama-sama mempercayai dengan tulus, dengan ikhlas firman Tuhan ini. Dan mempercayai Yesus Allah kita yang sangat dahsyat dan ajaib. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian dan saya minta singer, pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. sekali lagi hatiku percaya Tuhan, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya, selalu ku percaya, haleluya. Kami percaya kepadamu, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong kami.
Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu supaya kami tetap percaya kepada Engkau akan janji-janji-Mu. Ketika kami takut, ketika kami khawatir, susah dan lain sebagainya, Engkau sanggup memberi yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang menang, karena Engkau yang selalu memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menenangkan hati kami, Engkau yang menyejukkan hati kami Tuhan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji, dan janji-Mu selalu iya dan amin adanya ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pusat penyembahan kami hanya Engkau Tuhan. Pusat pujian kami hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus yang akan memeteraikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Kepak Duri maupun di kampung Makassar Tuhan. Bahkan terlebih kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tetap percaya akan janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat datang di Church Update. Informasi sepekan seputar pelayanan di GPDI Kampung Makassar dan GPDI Kepak Duri. Masih dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, ibadah online akan tetap diadakan minggu depan, yaitu tanggal 17 Mei 2020. Link ibadah dapat diakses melalui YouTube salah satu gereja, dan pastikan Bapak, Ibu, Saudara sudah mandi, berpakaian rapi, dan berkumpul bersama keluarga. Lalu, mari kita ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah kaum muda di minggu ini juga masih diadakan secara online setiap hari Jumat jam 7 malam. Teman-teman Youth Calvary dapat mengikuti ibadah di YouTube, sedangkan teman-teman pemuda Joshua dan remaja Kaleb tetap dapat mengikuti di live streaming Instagram @yourjoshua.id atau di @remajakaleb. Jangan lupa di follow IG-nya ya teman-teman. Gereja masih terus mengadakan kegiatan doa dan puasa setiap hari Jumat bagi jemaat Tuhan yang ada di Kepak Duri maupun di Kampung Makassar. Senin 11 Mei 2020, teman-teman pemuda akan mengadakan Zoom meeting jam 7 malam. Kegiatan ini berisikan tentang sharing dan diskusi mengenai firman Tuhan, dan kegiatan ini sudah berlangsung selama 4 kali. Terakhir, narasumber kita artis loh teman-teman. Ayo teman-teman pemuda dan remaja jangan lupa join ya. Untuk wadah sekolah minggu, kaum wanita dan kaum pria dapat terus mengikuti info terupdate di grup masing-masing. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat yang berulang tahun selama bulan April dan di sepanjang minggu ini. Untuk mengetahui informasi terupdate seputar kegiatan gereja, kami juga menyarankan agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat mengikuti WhatsApp grup gereja dan sosial media gereja. Pastikan Bapak Ibu Saudara stay home and stay healthy. Jangan berpergian keluar bila tidak perlu dan hindari kerumunan, jaga jarak. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Bapa
jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, haleluya, kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi satu dupa yang berbau harum. Dan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan, meneguhkan, menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin hari semakin bergema kepada setiap kami orang-orang yang percaya. Dan kami memiliki kepercayaan yang sungguh, yang tetap kepadamu ya Tuhan. Sehingga kuasa-Mu, janji-Mu semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan, haleluya, buat Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Terlebih buat haleluya Ibu Gembala yang ada sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai ibu rohani bagi kami jemaat Tuhan yang ada di Kepak Duri dan Kampung Makassar. Terus Tuhan berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Engkau terus berikan haleluya, haleluya, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Bahkan Kau juga memberkati anak-anak cucu mantu yang ada Tuhan, baik dari Ibu Susan, Ibu Yalin, haleluya, Timo, haleluya, Bapak Budi, Bapak Pendeta Paul, Aaron, Ebner, Abram dan Emily tetap ada di dalam, Ezekiel tetap ada di dalam haleluya kesehatan yang luar biasa, tetap ada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, kalau ada yang mereka yang sakit, kiranya Tuhan Engkau jamah di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan tolong cukupkan mereka sebagaimana firman-Mu. Tuhan akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaannya, haleluya, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkati seluruh jemaat yang ada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, yang lanjut usia baik yang ada di Kepaduri maupun di Kampung Makassar, Tuhan Engkau tolong mereka Tuhan, di mana saja mereka berada, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mereka tetap menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, sehingga kekuatan kesehatan Tuhan juga berikan di dalam kehidupan haleluya jemaat Tuhan yang lanjut usia. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, haleluya, buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan ini. Tuhan Engkau berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik yang ada, sound system Tuhan yang ada, multimedia yang ada Tuhan. Bahkan haleluya Tuhan Yesus, kami percaya semua yang terlibat di dalamnya ini Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong, dan Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang ada
ada pada saat pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan seluruh jajarannya Tuhan, bahkan pemerintahan daerah yang ada, bahkan di bidang protokol kesehatan yang ada Tuhan, untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan, atau corona ini Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Para medis yang ada, dokter, perawat yang ada, Tuhan tolong supaya mereka tetap kuat, sehat, dan mereka bisa tetap terus mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Bahkan haleluya, ada orang-orang yang sedang terjangkiti, kami percaya dan kami berdoa, sembuhkanlah mereka Tuhan, sehatkanlah mereka di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga-keluarga kami, Tuhan kami serahkan supaya mereka juga tetap di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, atau menjelang siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat haleluya firman Allah, supaya kami tetap terus percaya kepadamu. Kalau bangsa dan negara kami diberkati, maka kami juga sebagai umat-umat Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan, dan kami akan kembali bebas untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada, yang sedang mengalami banyak hal. Tuhan, Engkau juga tolong berikan jalan keluar yang terbaik, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, penginjil-penginjil, guru-guru, dosen-dosen, pengajar yang ada. Tuhan tolong mereka, bahkan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah yang ada, Tuhan tetap memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini, haleluya, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan limpahkan kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan, yang tetap percaya, tidak bimbang, tidak ragu kepadamu, yang ada di rumah, baik yang ada di Kepaduri maupun di kampung Makassar. Berkat itu sampai kepada setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.